pertanyaan yang lain. Kalau orang Kristen kayak kejadian kayak Sambo, hukum seberat-beratnya, ya kan? Hukum seberat-beratnya. Tapi kalau hukuman mati, mas saya menolak ya. Saya menolak hukuman mati ya, karena orang itu punya kesempatan buat bertobat, jangan dihukum mati. Siapapun, sejahat apapun, dia punya kesempatan untuk bertobat selama hidupnya untuk supaya dan yang berhak mengambil nyawa itu bukan kita. Kedua, ya kalau ada pendeta apa merkosa atau mencabuli jemaatnya, hukum seberat-beratnya, hukum seberat-beratnya, ya. Jadi jangan ragu-ragu, hukum seberat-beratnya. Itu. Tapi kalau orang Islam kan, wah iya begini, buat kriminalisasi ulama, wah ya beginilah begitulah. Ya kan, nah, itulah agama. Tetapi Kristen juga pernah begitu dulu ratusan tahun yang lalu. Kristen pernah seperti itu di Eropa, makanya orang Eropa marah dengan kekristenan. Karena kekristenan dibuat seperti itu. Maka sejak tahun 1800 ya, Renaissance itu ya, bangkitnya liberalisme itu membuat orang jadi waras. Jadi kalau saya melihat liberalisme itu sebetulnya positif, tergantung perspektifnya ya. Bagi orang-orang yang lemah iman, liberalisme itu adalah sebuah momok setan. Tapi bagi saya, liberalisme itu yang memurnikan gereja. Sekali bintang jatuh, dia tidak akan pernah jadi bintang lagi. Sekali Indonesia rubuh, maka dia akan lenyap seterusnya. Pak Paul, tambahan sedikit Pak Paul. Ya. Waktu itu kan peristiwa itu tahun 60-an ya, 67 apa 68? 69. Nah, itu waktu itu memang ada upaya waktu itu kan pembersihan Pak, pas KG30S KI kan gitu kan. Di masanya mereka ini dipakai untuk menangkapi orang-orang komunis ini Pak, orang-orang PKI ini. Jadi artinya mungkin ini akhirnya tindakan mereka itu nyari kesempatan lah. Persekusi. Nah, persekusi yang gereja-gereja ini, minoritas ini. Nah, di situ Pak, itu kejadiannya seperti itu tuntunannya di disertasinya si Mujibur Rahman itu Pak. Oh iya ya. Dan nanti bisa dicari lagi. Itu open source kok itu di Google di Google disertasi itu. Siapa aja bisa akses. Kalau sama orang Islam dia nggak buat gitu ya, padahal bukan ya kan? Itu disertasi, Pak. Itu disertasi itu. Di Belanda, di Rotterdam. Itu disertasi itu bukan hoax itu ya. Ya, kalau kata orang Islam maksudnya. Iya. Nah, tapi orang Islam kan memang suka begitu. Orang Islam itu tidak suka menerima kenyataan. Kalau kita orang Kristen, kalau memang ini ada pendeta pedofil, kita bilang pedofil bajingan ini, kebiri aja. Nah, kita gitu. Kalau orang Islam, oh enggak, itu begini. Wah, semua Islam memang penuh dengan pertanyaan yang lain. Kalau orang Kristen kayak kejadian kayak Sambo, hukum seberat-beratnya, ya kan? Hukum seberat-beratnya. Tapi kalau hukuman mati, mas saya menolak ya. Saya menolak hukuman mati ya, karena orang itu punya kesempatan buat bertobat, jangan dihukum mati. Siapapun, sejahat apapun, dia punya kesempatan untuk bertobat selama hidupnya untuk supaya dan yang berhak mengambil nyawa itu bukan kita. Kedua, ya kalau ada pendeta apa merkosa atau mencabuli jemaatnya, hukum seberat-beratnya, hukum seberat-beratnya, ya. Jadi jangan ragu-ragu, hukum seberat-beratnya. Itu. Tapi kalau orang Islam kan, wah iya begini, buat kriminalisasi ulama, wah ya beginilah begitulah. Ya kan, nah, itulah agama. Tetapi Kristen juga pernah begitu dulu ratusan tahun yang lalu. Kristen pernah seperti itu di Eropa, makanya orang Eropa marah dengan kekristenan. Karena kekristenan dibuat seperti itu. Maka sejak tahun 1800 ya, Renaissance itu ya, bangkitnya liberalisme itu membuat orang jadi waras. Jadi kalau saya melihat liberalisme itu sebetulnya positif, tergantung perspektifnya ya. Bagi orang-orang yang lemah iman, liberalisme itu adalah sebuah momok setan. Tapi bagi saya, liberalisme itu yang memurnikan gereja. Yang memurnikan iman gereja. Sekarang lihat ya, gereja begitu baik, nggak ada gereja berani memaksa. Dulu gereja itu semena-mena loh. Nah, sekarang Islam berani nggak kayak gereja? Saya jamin kalau Islam kayak gereja, berani kayak gereja, habis umatnya. Islam, ya kan, ditakut-takutin. Makanya ya, kalian orang-orang Islam memang nggak akan tambah pinter.
Ya, orang-orang Islam yang pintar, yang liberal-liberal itu. Ya. Itu Pak disertasinya Pak Paul. Ya, Ya, Pak, itu ada biasanya tiga. hilang, tolong dikirim lagi ya Pak. Mau saya simpen, mau saya kumpulin satu-satu Pak. Saya mau Oke, Pak. ya kirim lagi ya Pak. Ya, nanti Oke. saya kirim Pak. Itu, Pak, habis. Beta Maluku tolong tutup, kasih penutup, atau Bung Beta ya. Nanti Pak Santiamer tutup doa ya Pak Santiamer ya. Penutup Bung Beta. Baik, terima kasih Pak Paul. Ya. Ya, hari berganti hari terus saja problemanya sama ya, Indonesia. Ya. Dan makin parah. Jadi, ya, tetap kita semangat bersuara ini dengan fakta secara objektif lah. Apa yang terjadi, suka tidak suka, pro kontra itu biasa lah. Tapi yang paling penting adalah memahami inti dasarnya kenapa ya. Terkait Indonesia ini, kesemrawutannya udah akut. Mau bicara apapun, sepertinya udah buntu. Tidak korupsinya, tidak kejahatannya, penipuannya, semua. Yang kita lihat seperti negara ini tidak terpimpin oleh satu leadership yang betul-betul untuk mengarahkan negara ini ke arah yang maju. Kita hanya sibuk dengan bicara hal-hal yang sepertinya nggak penting, tapi yang nggak penting itu digunakan dan ditunggangi untuk meraih dukungan suara masyarakat yang bodoh. Intinya hanya untuk kekuasaan lagi. Kita ini terlena apa terbutakan memilih satu sosok dengan mengkultuskan seakan-akan Indonesia dijanjikan dengan mimpi yang bakal maju sejahtera. Ya, dari semenjak reformasi ini kita nggak lihat satu leader dengan sistem kepartean yang bisa memajukan Indonesia. Ya kalau kita mau merenung lagi, ada bagusnya juga Soeharto ternyata. Reformasi yang didengungkan Amin Rais ini malah sebenarnya tambah menghancurkan. Ini udah 23 tahun, 25 tahun reformasi ini. Apa yang kita lihat? Ya. Baik infrastrukturnya juga terbelakang kok saya lihat. Kalau kita lihat di YouTube bagaimana kondisi kota di Indonesia, sistem tata kotanya berantakan. Ya. Semerawut semua, Pak. Jadi mau bicara dari manapun ya kita cuma bisa bicara dengan data dan objektivitas. Masyarakat harus cerdas lah. Dan jangan lagi takut untuk bicara selama ada bukti, fakta. Jangan takut bersuara. Mungkin itu Pak Paul dari saya. Oke. Untuk kita. Luar biasa. Pak Santiamer silakan Pak. Baik, saya menyampaikan begini sajalah. Sekali bintang jatuh, dia tidak akan pernah jadi bintang lagi. Sekali Indonesia rubuh, maka dia akan lenyap seterusnya. Mari kita berdoa, Pak. Rahmat dan kasih karunia darimu, Elohim, Bapa, Aba, yang kami sembah di dalam nama Yeshua Mashiach, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus, dan oleh Roh Kudus pemberi penghiburan, penguatan kepada kami umatmu yang kau panggil dari dunia ini, dan olehnya tidak sama dengan dunia ini, dan olehnya juga dunia membenci dan menganiaya yang kau panggil itu. Kami bersyukur Bapa dalam hal ini karena Engkau memberikan fakta yang harus kami hadapi, kenyataan yang harus kami hadapi, tetapi Engkau tetap memelihara kami. Dan kami percaya selalu yang terbaik Tuhan berikan kepada umat-Mu. Kami bersyukur Bapak pada malam hari ini berdiskusi dengan berbagai kalangan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang tujuannya Bapak untuk memberikan pencerdasan kepada siapapun, termasuk para penyelenggara negara dan pemerintahan. Bila mereka berpikir negatif terhadap kami Bapak, itu urusan mereka. Sejauh kami dengan tulus dan ikhlas Bapa dan peduli untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia, bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikan rahmat dan kasih karunia-Mu, kesehatan dan hikmat kepada saudara-saudara kami, Pastor Paul Jang, Bapak SK, Paul Dere, Pak Beta Maluku, Pak Robert Mewengkang, Bung Teddy,
juga Karni Ilyas. Tuhan peliharakan mereka, juga saudara-saudara kami lain Bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Bapak, di Indonesia kami akan mengambil istirahat kami Bapak, penyertaan dan perlindungan darimu, itulah andalan kami. Hanya itulah andalan kami Bapak untuk kami bisa bangun besok dan berkarya memuji dan memuliakan namamu. Kami telah siap Bapak menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Pastor Paul Jang. Ya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Berkat ini kita kirimkan juga buat Pak Kace, Pak Apollinus Darmawan, Pak Grati Apelo, Rudi Simamora, dan Pak Alvin Lim ya. Yebareka Adonai Baisumareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memberi engkau. Ya Adonai penoleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai penoleka wiyesem leka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhannya, Wanes Tuhannya, Trinitas Tuhannya, Saksi Yehova, Tuhannya Mesianik, Yesua Hamasiah, Adonai kami, Kurios kami, Juru Selamat kami. Amin. Oke, semua. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat